Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Utang Indonesia nyaris 6.000 triliun rupiah. Bank Indonesia mengumumkan posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir Mei 2020 sebesar 404,7 miliar US dollar atau sekitar 5.868 triliun rupiah dengan kurs 14.500 rupiah per US dollar. Direktur Eksekutif Departemen Kepala Komunikasi Bank Indonesia Oni Wijanarko mengatakan bahwa posisi ULN tersebut tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik, pemerintah dan bank sentral sebesar 194,9 miliar US dollar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 209,9 miliar US dollar. Jelas Oni dalam keterangan resmi pada hari Jumat 17 Juli. Dia juga mengatakan ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8% secara tahunan atau year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9% secara tahunan. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berkontribusi pada peningkatan utang luar negeri berdenominasi rupiah. Begitu tambah Oni. Oni juga menjelaskan bahwa utang luar negeri pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya dengan posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar US dollar atau tumbuh 3,1% secara tahunan. Dia juga menambahkan bahwa perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar surat berharga negara atau SPN seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi di Indonesia. Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang pemerintah dapat ditekan. Oni pun juga menekankan bahwa pengelolaan utang luar negeri pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititik beratkan pada upaya penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,4% dari total utang luar negeri pemerintah, sektor konstruksi 16,4%, sektor jasa pendidikan 16,3%, sektor jasa keuangan dan asuransi 12,6%, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,6%. Sementara itu, untuk utang luar negeri swasta pada akhir Mei 2020 tumbuh sebesar 6,6% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,4% secara tahunan. Peningkatan utang luar negeri swasta didorong oleh utang luar negeri perusahaan, bukan lembaga keuangan yang meningkat sebesar 8,9% secara tahunan, di tengah kontraksi ULN lembaga keuangan sebesar 0,8% year on year. Beberapa sektor dengan pangsa utang luar negeri terbesar mencapai 77,3% dari total utang luar negeri swasta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin, dan juga sektor industri pengolahan. Oni juga mengatakan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6%, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2%. Meskipun meningkat, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa 89% dari total utang luar negeri. Sebelumnya pernah diberitakan Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia atau ULN pada Februari 2020 dengan posisi 407,5 miliar US dollar. Dengan begitu, utang Republik Indonesia tembus mencapai 6.376 triliun rupiah dengan kurs 15.600 rupiah. Utang sebesar 6.376 triliun itu terdiri dari utang luar negeri sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral sebesar 203,3 miliar dolar US dollar dan utang luar negeri sektor swasta termasuk BUMN sebesar 204,2 miliar US dollar.
Utang luar negeri pada Februari tumbuh sebesar 5,4% year on year, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,6% year on year. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh perlambatan utang luar negeri publik. Begitu keterangan Bank Indonesia pada hari Rabu 15 Maret yang lalu. Lebih rinci lagi, posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir Februari 2020 sebesar 200,6 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 5,1%, lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya. Penurunan utang luar negeri pemerintah tersebut dipengaruhi oleh sentimen global sebagai dampak pandemi virus corona yang meluas. BI menyebut utang luar negeri pemerintah dikelola hati-hati dan kredibel agar mendukung belanja pemerintah pada sektor prioritas. Sektor prioritas tersebut meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 23,4% dari total ULN pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,3%, sektor konstruksi 16,2%, sektor jasa keuangan dan asuransi 12,8%, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 11,6%. Akan tetapi, diberitakan lagi posisi utang Indonesia pada akhir Mei 2020 telah berada di angka 5.258,57 triliun rupiah. Nilai ini naik dari posisi akhir April yang berkisar 5.172 triliun rupiah. Rasio utang per akhir Mei 2020 naik di angka 32,09% dari PDB dari bulan sebelumnya di angka 31,78%. Adapun komposisi utang luar negeri pada Mei 2020 terdiri dari 4.442 triliun rupiah surat berharga negara dan 815 triliun rupiah dari pinjaman. Jika dirinci lebih lanjut, ada SBN senilai 3.248 triliun rupiah dalam bentuk nilai tukar domestik yang terbagi menjadi 2.650 triliun rupiah surat utang negara atau SUN dan 597 triliun rupiah surat berharga syariah negara atau SBSN. Lalu 1.194 triliun rupiah berdenominasi falas dengan pembagian 970 triliun SUN dan 223 triliun rupiah SBSN. Komposisi pinjaman tersendiri dibagi menjadi 9,94 triliun pinjaman dalam negeri dan 805 triliun rupiah pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri pun terdiri dari 316 triliun rupiah bilateral, 446 triliun rupiah multilateral, dan 42,35 triliun rupiah dari bank komersial. Porsi pembiayaan utang pada Mei 2020 mencapai 360,7 triliun rupiah atau 35,8% dari target APBN 2020 senilai 1.006,4 triliun rupiah. Rinciannya SBN itu mencapai 369 triliun rupiah atau 67,1% dari target 999,4 triliun rupiah dan tumbuh 98% dari tahun sebelumnya. Lalu pinjaman atau neto tercatat negatif 8,3 triliun rupiah. Secara keseluruhan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat selama Mei 2020 ada realisasi pembiayaan senilai 356,1 triliun rupiah. Nilai itu setara 41,7% dari target APBN 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 senilai 852,9 triliun rupiah. Terjadi kenaikan 122,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pada hari Selasa 16 Juni yang lalu.